Halo teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas definisi dan postulat pada geometri. Topik ini merupakan topik yang sangat dasar sebelum kita masuk ke penalaran di dalam geometri. Baik, kita lihat saja langsung ke pembahasan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu matematika sebagai suatu sistem, ya. Jadi, apa saja yang terkandung di dalam sistem yang kita kenal dengan matematika itu. Ya, secara umum urutannya ada 4 seperti itu. Yang pertama, dalam suatu sistem ya pasti ada yang namanya undefined terms, ya, yaitu adalah suatu istilah yang dikenal dengan pengertian pangkal, ya. Jadi istilah-istilah ini ya merupakan istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Jadi memang perlu ada suatu pangkal ya dari suatu sistem. Lalu kemudian yang berikutnya, setelah kita punya pangkalnya, lalu kita akan punya yang namanya defined terms, ya, atau yang dikenal sebagai definisi, ya. Jadi dari definisi ini kita akan menggunakan beberapa istilah-istilah pada pengertian pangkal, yaitu untuk membangun suatu definisi ataupun suatu istilah-istilah yang mempunyai karakteristik, sifat, ataupun ciri tertentu. Lalu kemudian setelah itu kita akan punya yang namanya aksioma atau postulat, yaitu yang ketiga, ya. Jadi dari definisi, nah diturunkan ada aksioma atau postulat. Nah, apa itu aksioma atau postulat ini? Itu merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar atau suatu pernyataan yang diasumsikan benar. Tentu saja asumsi ini dapat kita terima ya secara nalar. Lalu kemudian yang menjadi bagian yang menarik di dalam matematika, yaitu sebagai suatu sistem, yaitu yang terakhir ini, yaitu teorema. Karena di sini yang nanti akan menentukan apakah nalar kita bisa bekerja dengan baik di dalam suatu sistem, ya. Jadi teorema ini adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan atau divalidasi kebenarannya, ya, melalui suatu proses penalaran yang benar. Ya, jadi kita akan lebih banyak bermain-main di bagian terakhir, di bagian teorema, yang nanti tentu saja akan memanfaatkan yang namanya definisi ataupun aksioma maupun postulat. Baik, kita coba lihat yang pertama satu persatu, itu mulai dari undefined terms, ya, atau pengertian pangkal. Dalam tentu saja ini dalam konteks geometri, jadi ada 3 seperti pada video sebelumnya saya sudah sampaikan, yaitu yang pertama ada titik, ya. Jadi titik ini kita tidak mempunyai definisi titik, ya. Jadi titik ini hanya mendeskripsikan suatu lokasi seperti itu, ya. Misalkan seperti ini, ya. Jadi titik ini dinotasikan dengan noktah atau dot, lalu kemudian ini dibaca adalah titik A. Ya, jadi titik itu tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai dimensi. Berikutnya garis, ya. Garis ini adalah kumpulan titik-titik, ya, yang apa namanya tak berhingga. Tentu saja yang di dalam konteks sistem geometri yang akan kita bahas, ya, titik-titiknya ini dijajarkan ke samping sehingga membentuk semacam yang garis yang kita maksud itu adalah garis lurus. Oke, jadi A, kemudian B dinotasikan di dalam geometri ini biasanya dinotasikan dengan AB, jadi melalui perwakilan 2 titiknya, lalu di atasnya diberikan tanda panah kiri kanan. Ya, biasanya kalau ini dibaca garis AB. Lalu kemudian terakhir, ya, terakhir itu ada bidang, ya. Bidang merupakan apa? Deskripsinya juga sama, yaitu merupakan kumpulan titik-titik. Hanya saja bedanya dengan garis, kalau garis itu hanya bisa di titik-titiknya, ya, titik-titiknya bisa diperbanyak itu hanya satu arah saja, kiri kanan. Tapi kalau bidang biasanya selain kiri kanan dia juga mempunyai dimensi yang lainnya. Jadi kalau garis itu adalah dimensinya 1, kalau bidang itu dimensinya 2, ya. Jadi ini dibaca bidang V seperti itu. Jadi inilah 3 pengertian atau 3 istilah pangkal di dalam sistem geometri. Lalu kemudian kita akan menuju ke yang berikutnya, definisi, ya. Karena definisi ini lahir dari suatu pengertian pangkal, maka ada baiknya kita perlu memahami juga bagaimana cara membuat definisi yang baik. Jadi ada 4, ya, syarat atau 4 karakteristik yang harus dipenuhi di dalam kita membuat definisi yang baik. Yaitu yang pertama, definisi tersebut harus tentu saja memuat istilah yang akan kita definisikan.
Lalu yang kedua, istilah yang kita definisikan ini yaitu masuk ke dalam suatu himpunan atau kategori tertentu. Lalu kemudian yang ketiga, tentu saja karena kita mendefinisikan sesuatu, maka yang kita definisikan ini harus mempunyai ciri khas, harus mempunyai sifat ataupun karakteristik tertentu. Dan yang terakhir, definisi yang kita buat hendaknya bersifat reversible, atau kalau di dalam konteks pernyataan, ini adalah berupa pernyataan diimplikasi, ya. Jadi tidak hanya implikasi, jadi tidak hanya berlaku satu arah saja, tapi juga berlaku dua arah. Ya, ini adalah salah satu contoh definisi dalam konteks geometri, yaitu yang pertama, ini definisi ruas garis, ya. Ruas garis adalah bagian dari garis yang memuat dua titik, yang biasanya titik ini disebut sebagai titik-titik ujung, dan ya semua titik yang berada di di antara kedua titik tersebut. Oke, kita identifikasi satu persatu, ya. Jadi jelas yang pertama ini sudah ada istilah atau terminologi yang akan didefinisikan, yaitu ruas garis, ya. Jadi ini bagian pertama. Lalu yang kedua, suatu istilah yang kita definisikan tersebut hendaknya masuk dalam himpunan atau kategori tertentu, ya. Jelas ini disebutkan merupakan bagian dari garis, ya. Jadi batasannya jelas, yaitu merupakan bagian dari garis, ya. Jadi ini adalah karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, kita akan melihat ciri atau karakteristik yang unik dari ruas garis ini. Jadi cirinya yang mana? Ya, cirinya memuat dua buah titik dan semua titik-titik di antara kedua titik tersebut. Jadi ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ya ini bisa kita lihat kalau tadi ruas garis adalah, ya, jadi dari kiri ke kanannya. Jadi sekarang dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita menemukan suatu bagian dari garis, ya, yang tentu saja memuat dua buah titik sebagai titik ujungnya, dan kemudian semua titik di antara kedua titik ujung tersebut, maka kita sebut bagian dari garis tersebut adalah ruas garis. Jadi saya kira ini sudah memenuhi keempat karakteristik suatu definisi. Baik, kita akan lanjutkan. Ini ada beberapa definisi di dalam konteks geometri, ya, definisi-definisi dasar. Kita lihat yang pertama itu terkait dengan jarak, ya. Jadi jarak di antara dua titik A dan B ini didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai panjang suatu ruas garis, ya. Kalau ini kita ingin melihat ataupun ingin mendefinisikan jarak di antara ataupun jarak antara titik A dan B, ini tiada lain definisinya adalah panjang ruas garis yang panjang ruas garis yang menghubungkan A dan B, ya. Panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, ya. Ini dikatakan jarak A dan B. Jadi panjangnya, ya, di jarak antara A dan B itu tiada lain adalah panjang dari ruas garisnya. Ya, ini terbentuk dari apa? Ini terbentuk dari titik, ya. Definisinya lahir ini dari titik, ya. Jadi memuat titik dan juga memuat definisi sebelumnya, yaitu tentang ruas garis, ya. Jadi kemudian ini ruas garis seperti yang tadi ini, ya. Definisi dari ruas garis itu adalah berupa bagian dari garis yang memuat dua titik, yang mana disebut dua titik tersebut disebut sebagai titik-titik ujung, dan juga semua titik yang berada di antara titik-titik ujung tersebut, ya. Jadi ini diambil dari seperti tadi, ya. Jadi diambil dari garis. Lalu kemudian definisi berikutnya tentang kongruen, ya. Kapan suatu ruas garis dikatakan kongruen? Jadi ini definisi kekongruenan dua buah ruas garis, ya. Dua buah ruas garis dikatakan kongruen apabila, ya, kedua ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Atau bisa kita balik, ya. Jadi kalau ada dua buah ruas garis yang panjangnya sama, maka kita sebut kedua ruas garis tersebut adalah kongruen. Ya, ini lahirnya dari definisi ruas garis. Untuk yang berikutnya ada definisi yang namanya midpoint, ya. Midpoint itu adalah titik tengah. Ya, titik tengah, ya. Jadi titik tengah dari suatu ruas garis, ya. Jadi kita punya dulu ruas garis, ya. Dan ini di ujungnya A, B gitu. Ini titik tengah M. Jadi M ini titik tengah, ya. Suatu ruas garis ini apabila titik M ini gitu, ya, apabila titik M ini membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang saling kongruen, ya. Jadi M ini dikatakan titik tengah, ya.
Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika AM gitu ya, ruas garis AM ini kongruen dengan ruas garis MP ya. Jadi itu definisi dari titik tengah. Ya, jadi memanfaatkan ruas garis dan juga di undefined-nya memanfaatkan titik. Lalu kemudian untuk definisi berikutnya sinar garis ya. Jadi sinar garis AB dinotasikan seperti ini. Nah, ini perhatikan definisinya ya. Adalah gabungan dari ruas garis AB. Jadi akan ada dua objek yang digabungkan ya. Jadi kita lihat dulu gabungan dari ruas garis AB. Jadi kita perlu gambar dulu ruas garis AB-nya, misalkan ini A, lalu kemudian B, dan semua titik-titik pada garis AB. Oke, kita gambarkan lagi garis AB seperti itu. Ya, anggap saja ini A, terus B-nya di situ. Ini adalah kalau ini ruas garis yang atas, yang bawah ini garis, ya gabungan antara ruas garis dan titik-titik X pada garis AB sedemikian sehingga B ini berada di antara A dan X. Berarti X-nya posisinya di sini ya, di kanan B. Oke. Jadi X-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini. Jadi yang digabungkan itu adalah ini, oke. Ruas garisnya digabungkan dengan ini, ya. Sehingga diperolehlah hasil seperti apa? Diperolehlah hasil seperti itu ya. Jadi A, lalu kemudian B. Jadi sinar garis AB, ya ini pangkalnya di A, ujungnya apa namanya diperpanjang gitu ya, kita ada ujungnya seperti itu. Nah jadi kita sudah mempunyai 3 objek yang berhubungan dengan garis ya. Kalau notasinya seperti ini adalah objeknya garis AB. Kalau notasinya seperti ini, ya ini objeknya ya, ini garis AB ya. Kalau seperti ini dia adalah ruas garis AB. Lalu yang terakhir kita punya seperti itu, dia adalah berupa sinar garis AB ya. Jadi kalau kita lihat garis itu bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau ruas garisnya sepenggal saja, kalau sinar garis dia bisa diperpanjang ke satu arah saja. Ya, jadi saya harap teman-teman semua tidak sampai bingung membedakan yang mana ruas garis, yang mana garis, dan yang mana sinar garis. Oke. Berikutnya tentang garis-garis sejajar ya. Garis-garis sejajar ini adalah garis yang terletak pada satu bidang, jadi menggunakan undefined term-nya menggunakan bidang yang tidak pernah berpotongan. Jadi dalam pendefinisian ruas garis sejajar, garis-garis sejajar yaitu menggunakan pengertian pangkal garis dan juga bidang. Itulah beberapa definisi ya. Berikutnya kemudian saya akan membahas aksioma atau postulat ya. Jadi aksioma atau postulat yang mungkin juga bisa membedakannya dengan definisi ya. Kalau definisi itu mesti berlaku dua arah, tapi kalau postulat ya bisa jadi nanti pernyataannya hanya pernyataan implikasi. Walaupun ya kadang juga ada pernyataan yang ekuivalen atau implikasi. Ya, jadi kita lihat postulat ya, melalui dua buah titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu buah garis saja ya. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang dapat diterima kebenarannya ya. Jadi ini diasumsikan benar sehingga kita tidak perlu membuktikan lagi ya. Jadi melalui dua titik yang berbeda, misalkan titik A dan titik B, hanya dapat dibuat satu garis saja. Ya, tentu saja dalam konteks sistem geometri Euclid, yaitu yang garisnya adalah garis lurus. Ya, itu juga datangnya dari undefined term yaitu titik dan garis ya. Itu postulat yang kedua, nah ini cukup penting postulatnya, nanti banyak kita gunakan, bahwa yang namanya ukuran dari setiap ruas garis ya itu adalah atau merupakan itu bilangan positif yang tunggal. Oke. Jadi kalau saya mempunyai ruas garis seperti ini, kalau kemarin kita berbicara masalah pengukuran, maka ini akan diukur dengan penggaris gitu ya. Nah, ketika diukur dengan penggaris akan selalu ukurannya itu positif yang pertama. Dan yang kedua adalah tunggal ya. Jadi ada dua kata kunci, positif dan tunggal. Positif, ukuran dari suatu ruas garis itu selalu positif, dan tunggal. Artinya tunggal itu kalau diukur dengan penggaris gitu ya, dengan alat ukur yang terstandar gitu, tidak akan mungkin menghasilkan dua ukuran yang berbeda untuk satu garis atau satu ruas garis seperti itu. Jadi kalau ini diukur hasil pertamanya adalah 3 dengan alat ukur yang sama, tidak akan mungkin ukuran
ketika diukur untuk kedua kalinya hasilnya berbeda. Jadi itulah yang dimaksud dengan unik ya. Lalu kemudian, nah ini asalnya dari ruas garis ya, postulat itu. Lalu kemudian ada postulat penjumlahan ya, penjumlahan dua buah ruas garis. Jika X ini adalah titik pada ruas garis AB dan X-nya ini adalah berada di antaranya ya. Oke, jadi pertama ada ruas garis AB. Oke, ini menyatakan bahwa AXB itu menyatakan bahwa X-nya berada di antara A dan B ya. Nah, akan berlaku apa? Akan berlaku bahwa AX ya, panjang AX ditambah dengan panjang XB itu merupakan panjang dari ruas garis AB ya. Jadi ini postulat yang ketiga disebut sebagai postulat penjumlahan ruas garis ya. Perhatikan bahwa X-nya harus berada di antara A dan B sehingga berlaku panjang dari ruas garis AX ditambah dengan panjang ruas garis XB sama dengan panjang ruas garis AB. Oke, jadi ini merupakan jarak dua titik dan juga ruas garis. Oke, untuk postulat-postulat berikutnya ya. Jadi postulat yang keempat, jika ada dua garis yang berpotongan, maka perpotongannya adalah berupa sebuah titik ya. Jadi ini yang dimaksud. Ini garis 1, garis 2, ketika garis tersebut berpotongan, hasil potongnya adalah berupa titik. Oke, lalu kemudian melalui 3 titik yang tidak kolinier, maka tepat dibuat satu buah bidang saja ya. Jadi dari 3 titik ini hanya akan ada satu buah bidang yang melalui ketiga titik yang diberikan. Itu postulat yang kelima. Postulat yang keenam, jika dua bidang berpotongan, maka perpotongannya berupa garis ya. Kalau garis berpotongan hasilnya berupa titik, perpotongannya. Kalau bidang perpotongannya berupa garis. Kemudian postulat yang terakhir, jika diberikan dua buah titik yang berbeda pada bidang gitu ya, maka garis yang memuat dua titik tersebut seluruhnya berada pada bidang tersebut ya. Jadi misalkan saya punya bidang, lalu kemudian ada dua buah titik yang berada di bidang ini, maka ruas garis ya, maka garis yang melalui dua titik yang diberikan ini sepenuhnya akan terletak pada bidang yang diberikan. Jadi itu adalah postulat yang ke-7. Ya, berikutnya yang terakhir mungkin ya satu buah teorema yang perlu kita bahas seperti itu. Nah, ini ada satu teorema, ada satu pernyataan bahwa yang namanya titik tengah dari suatu ruas garis itu adalah tunggal. Oke, bagaimana maksudnya? Kalau saya punya ruas garis AB seperti itu, kalau M ini titik tengah gitu, tidak akan mungkin ada titik tengah yang lain atau tidak akan mungkin ada titik N yang lain seperti itu sehingga nanti N ini membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang yang kongruen seperti itu. Jadi bahwa eksistensi dari midpoint itu adalah unik atau tunggal. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Tentu saja dengan menggunakan postulat-postulat yang sudah dibahas sebelumnya, dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah dibahas sebelumnya, misalkan definisi titik tengah gitu atau midpoint, ini bisa kita gunakan. Midpoint itu tadi apa definisinya? Lalu kemudian salah satu postulat mungkin yang bisa kita gunakan itu tentang postulat penggaris ya. Jadi yang menyatakan ukuran dari suatu ruas garis merupakan bilangan positif yang tunggal. Nah, di sini menariknya ya, bagaimana buktinya? Ya, saya kira saya tidak akan membahas dalam video ini. Video ini hanya bertujuan untuk memancing teman-teman untuk menuju ke bagian akhir ya, bahwa yang namanya teorema perlu kita buktikan. Baik, selamat memikirkan buktinya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.